Spiritual detoxification bukan hanya pengampunan, melainkan kesembuhan dari trauma masa lalu, kelepasan dari kutuk, serta pentahiran dari kusta rohani. Sahabat kehidupan yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kisah anak yang hilang, perumpamaan tersebut bukan tentang pengampunan dan kasih Bapa semata, melainkan menyingkapkan sebuah rahasia spiritual formation yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Ketika anak yang bungsu kembali ke rumah Bapa, ia tidak hanya membutuhkan pertolongan, ia membutuhkan pengampunan dari sang ayah karena ia telah durhaka terhadap ayahnya. Namun ia tidak hanya membutuhkan pengampunan, sebab ia datang dalam keadaan sebagai seorang gembel, perut lapar, jubah kotor dan najis, serta sepatu yang rusak. Sehingga ia dalam keadaan kerusakan secara keberadaan dirinya, sebab ia bekerja sebagai penjaga di peternakan babi. Kerusakan diri yang dialami anak bungsu tidak hanya membutuhkan pengampunan semata, melainkan pemulihan dan pentahiran. Anak bungsu datang dalam keadaan lapar dan membutuhkan makanan, dan memang kelaparan itulah yang memotivasi dia kembali ke rumah bapaknya, sebab ia tahu di sana banyak makanan. Bagaimana itu bisa tergenapi? Bukan hanya sesekali, tetapi ketika ia datang, ia tidak berharap diterima kembali sebagai anak bapa. Ia hanya memohon belas kasihannya, his compassion, menjadi salah satu orang upahan dan mendapat makanan sehari-hari. Tetapi apa yang dilakukan sang ayah kepadanya melampaui apa yang ia bayangkan. Ia memohon pengampunan dan meminta pertolongan, namun ia menerima perjanjian. He asked for compassion. He got covenant. Dikatakan dalam Lukas pasal 15, ayahnya mengambil seekor anak lembu tambun dan menyembelih di depan dia, dan mengajak dia makan dan bersukacita. Penyembelihan anak lembu tambun bukan sekedar sebuah tindakan untuk menyediakan makanan, melainkan satu tindakan profetik di mana sang ayah bersedia memulihkan ikatan perjanjian dengan dia. Dikatakan bahwa bawalah kemari orang-orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Melalui itu sekaligus sang ayah memberikan jubah yang baru, cincin dan sepatu. Apa yang dilakukan sang ayah kepada anak yang bungsu bukanlah tindakan kebaikan semata, melainkan ekspresi kasih seorang ayah kepada anaknya. It's personal love, not common love. Cinta yang diwujudkan dalam ikatan perjanjian, love in covenant. Melalui ikatan perjanjian, sang ayah tidak hanya mengampuni anaknya, melainkan mentahirkan, memulihkan, dan mengembalikan status dan identitas diri yang rusak dari sang ayah akibat pelanggarannya. Dalam adat Yahudi, tanpa pemulihan ikatan perjanjian yang ditandai dengan pengenakan jubah yang baru kepada sang anak, maka anak bungsu tidak pernah diizinkan masuk ke rumah ayah. Sebaliknya ia akan dilempari batu karena ia telah durhaka kepada ayahnya. Gambaran kasih dalam ikatan perjanjian kita temukan dalam kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Keduanya bukan hanya bersahabat, melainkan mengikat perjanjian. Dalam 1 Samuel 18 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Lalu bagaimana Yonatan mengekspresikan cinta yang dikatakan seperti jiwanya sendiri? Ditulis, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya.
Kasih Yonatan kepada Daud diwujudkan dalam ikatan perjanjian yang ditandai dengan mengenakan jubahnya kepada Daud. Ikatan perjanjian yang Daud terima dari Yonatan telah mengubah statusnya dari rakyat biasa menjadi anggota kerajaan, sebab ia telah menjadi saudara dari pangeran kerajaan. Kasih dalam ikatan perjanjian, love in covenant, bukan kasih yang biasa, melainkan kasih yang mentransformasi mereka yang bersedia masuk dalam ikatan perjanjian. Sahabat kehidupan, kasih yang ditawarkan Kristus kepada kita bukanlah kasih seorang yang baik hati menerima gembel yang kelaparan dan yang memohon belas kasihannya, lalu memberi makan si gembel hingga kenyang dan membiarkan ia pergi tanpa sebuah perubahan status. Sebab sekalipun si gembel pergi dengan kenyang, namun ia tetap seorang gembel. Status dan nasibnya tidak berubah hanya oleh berkat yang diterimanya. Kasih yang ditawarkan Kristus adalah kasih seorang bapa yang memulihkan ikatan perjanjian dari anaknya yang durhaka, yang membuat dia bukan hanya gembel yang menerima makanan, tetapi kembali menjadi anak. Kasih yang mentransformasi sang anak dan membawa sang anak hidup dalam tempat kediamannya, rumahnya, his dwelling places. Sahabat kehidupan, dalam perjanjian lama disebutkan ada 3 korban persembahan yang dipersembahkan Harun, yang membawa bangsa Israel bukan hanya menerima pengampunannya, melainkan hidup dalam ikatan perjanjiannya, yaitu korban bakaran, korban penebus dosa, dan korban pendamaian atau korban keselamatan. Hal tersebut ditulis dalam Imamat 9 ayat 22. Korban bakaran adalah bagian dari penyembahan. Namun mengapa ada korban pendamaian atau korban keselamatan selain korban penghapus dosa? Korban pendamaian atau korban keselamatan adalah korban yang membawa umatnya hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Kita bukan hanya butuh diampuni. Absalom diampuni oleh Daud, tetapi gagal berdamai dengan Daud. Daud tidak pernah menyapa. Absalom tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara kepada Daud. Anugerah yang disediakan oleh Tuhan bukan hanya pengampunan, tapi pendamaian. Korban pendamaian membawa umat Tuhan mengalami pendamaian, menutup pintu celah kuasa maut, agar maut tidak memiliki pijakan atas hidup orang percaya. Sahabat kehidupan, ketika Daud melakukan dosa dengan menghitung laskarnya, ia pun menyesal dan memohon pengampunan. Sekalipun tidak ditulis, saya percaya Daud telah membawa korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Sahabat kehidupan, dari cerita itu kita tahu tulah tidak berhenti hanya dengan penyesalan dan permohonan pengampunan Daud. Sekalipun Tuhan sudah mengampuni Daud, itulah sebabnya Tuhan melalui Nabi Gad memberi petunjuk bagaimana memberhentikan tulah yang telah terjadi. Di tempat yang Tuhan tetapkan, Daud mempersembahkan 2 macam korban persembahan, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan atau korban pendamaian. Dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan atau korban pendamaian. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Saat itu juga tulah berhenti. Anugerah pendamaian. Sahabat kehidupan, masih ada satu anugerah lagi yang kita butuhkan, adalah pentahiran dari kusta. Kusta bukanlah sekedar sebuah penyakit biasa, melainkan penyakit yang membuat penderita terbuang dari masyarakat, bahkan terbuang dari jemaat dan hadirat Tuhan. Sekalipun ia tidak berbuat dosa, namun ia najis, tidak tahir, sehingga ia tidak boleh masuk ke rumah Tuhan.
dan bergabung dengan jemaat Tuhan. Dalam perjanjian lama, proses pentahiran kusta terjadi ketika imam memperciki penderita kusta 7 kali dengan percikan darah yang bercampur air dari belanga. Selanjutnya ia harus mencuci pakaiannya dan mencukur seluruh rambut di tubuhnya. Semuanya ditulis dalam kitab Imamat pasal 14. Apa yang ditulis dalam Imamat pasal 14 adalah bayangan yang telah digenapi ketika Kristus mencurahkan darahnya sebanyak 7 kali dalam perjalanan salib melalui taman Getsemani hingga ke bukit Golgota. Artinya penebusan Kristus bukan hanya menyediakan pengampunan, melainkan juga pemulihan, pentahiran, kesembuhan yang membawa transformasi kehidupan. Inilah yang harus difahami oleh setiap orang percaya. Sebab banyak orang percaya terhenti dalam anugerah pengampunan, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami transformasi sebab ia gagal memahami sebuah formulasi rohani, sebuah peta rohani yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dilakukan sang ayah kepada anak bungsu adalah gambaran karya Kristus kepada kita. Bukan hanya mengampuni dan mengasihi, melainkan melalui ikatan perjanjian ia mentahirkan anaknya yang ditandai dengan mengenakan jubah yang baru. Di sana ia menerima sepatu yang memampukan berjalan dalam jalan kehidupan, cincin atau tongkat sebagai otoritas rohani, dan hal itu sejalan dengan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Kau besertaku, tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Melalui ikatan perjanjiannya, kita dibawa untuk hidup dalam hadiratnya, mengenal dan berjalan di jalannya dengan otoritas rohaninya. Saya Joshua Guanakanjo. Salam kehidupan. Ada begitu banyak pencemaran-pencemaran rohani dan kejiwaan. Ada begitu banyak yang terjadi, termasuk deception yang ada di gereja, di tengah-tengah gereja. Dan di sini baru pertama kali ini saya sendiri juga merasakan ternyata memang betul satu spiritual detoxification ini sesuatu yang esensial, dan itu didapatkan di seminar True Life ini yang saya lihat harus dialami oleh semua orang percaya.